Pernahkah Anda merasakan ini? Anda melihat unggahan teman di media sosial tentang pencapaian baru mereka, liburan mereka, kebahagiaan mereka, dan di dalam dada Anda ada sedikit rasa getir yang muncul. Bukan iri dengki yang terang-terangan, tapi lebih seperti sebuah bisikan sinis. Ah, dia bisa karena beruntung. Atau mungkin, saat Anda menghadapi sebuah kesulitan, Anda menatap langit dan bergumam, kenapa hidup ini tidak pernah adil? Kenapa rasanya dunia selalu memusuhi saya? Perasaan-perasaan ini, rasa getir, sinisme, perasaan bahwa dunia tidak adil, seringkali kita anggap sebagai reaksi yang wajar atas kerasnya kehidupan. Tapi bagaimana jika saya katakan, itu semua adalah gejala dari sebuah penyakit getaran yang jauh lebih dalam. Sebuah penyakit yang lahir dari satu kondisi, kemiskinan. Ada sebuah kalimat yang sangat jujur dan mungkin sedikit menyakitkan. Saat kita miskin, rasa benci kita kepada dunia terlalu besar, sehingga hati sempit untuk temukan ruang senggang guna berbuat baik kepada orang lain. Benci kepada dunia? Ah, tidak. Saya tidak membenci dunia. Mungkin itu sanggahan pertama Anda, tapi mari kita jujur. Sebagai seorang yang mendalami fisika getaran dan kesadaran, hari ini saya mengajak Anda untuk melihat lebih dalam. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mendiagnosis, karena penyakit ini, jika tidak disadari, adalah penyebab utama mengapa pintu rezeki terasa begitu sulit untuk terbuka, tidak peduli seberapa keras Anda bekerja. Diagnosis penyakit getaran, disakiti oleh uang. Dari mana datangnya rasa benci kepada dunia ini? Sumbernya satu, kita merasa hidup kita kerap disakiti oleh uang. Uang yang seharusnya menjadi alat, justru terasa seperti monster yang terus-menerus melukai kita. Luka-luka ini mungkin tidak terlihat, tapi bekasnya sangat dalam di jiwa kita. 1. Penolakan. Saat pengajuan kredit Anda ditolak. Saat Anda tidak bisa bergabung dengan teman-teman karena tidak punya uang. 2. Luka penghinaan. Saat Anda tidak mampu membayar sesuatu dan harus menunduk malu. Saat Anda diremehkan karena kondisi finansial Anda. 3. Luka kecemasan. Rasa cemas konstan setiap tanggal tua tiba, setiap ada tagihan datang, setiap anak meminta sesuatu yang tidak bisa Anda penuhi. Ini adalah siksaan batin yang terjadi setiap hari. 4. Luka ketidakberdayaan. Perasaan terperangkap, tidak punya pilihan, tidak bisa mengubah nasib. Merasa bahwa sekeras apapun Anda berusaha, Anda tetap berada di tempat yang sama. Luka-luka batin finansial yang menumpuk inilah yang perlahan-lahan meracuni cara kita memandang dunia. Kita mulai membangun sebuah narasi di dalam kepala kita bahwa dunia ini kejam, hidup ini tidak adil. Orang kaya itu serakah, peluang hanya untuk mereka yang punya koneksi. Narasi inilah yang secara getaran adalah bentuk kebencian. Sebuah kebencian halus yang tersembunyi di balik masker realisme atau pesimisme. Akibatnya apa? Hati kita menjadi sempit. Bayangkan hati Anda adalah sebuah ruangan. Ketika ruangan itu sudah sesak dipenuhi oleh perabotan bernama cemas, sakit hati, kecewa dan sinis, maka tidak ada lagi ruang kosong. Tidak ada ruang untuk ide-ide kreatif, tidak ada ruang untuk melihat peluang, dan yang paling fatal, tidak ada ruang senggang untuk tulus berbuat baik kepada orang lain. Bukan karena kita jahat, tapi karena energi kita sudah habis terkuras untuk berperang dengan luka kita sendiri. Tangan yang terkepal erat menahan amarah, tidak akan bisa terbuka untuk memberi atau menerima. Siklus setan, bagaimana kebencian mengunci kemiskinan. Disinilah hukum tarik-menarik atau law of attraction bekerja dengan presisi yang tanpa ampunan. Ketika getaran dominan Anda adalah getaran dunia ini kejam dan tidak adil, saya adalah korban, maka alam semesta yang tugasnya hanya memvalidasi petaran Anda akan menyajikan lebih banyak lagi bukti untuk mendukung keyakinan Anda. Anda akan dipertemukan dengan lebih banyak orang licik yang menipu Anda. Peluang yang datang akan selalu terasa di luar jangkauan Anda. Setiap usaha Anda akan terasa seperti menabrak tembok, karena secara bawah sadar Anda memang mengharapkan itu terjadi untuk membuktikan bahwa dunia memang sekeras itu. Getaran kebencian dan hati yang sempit, ini secara harfiah adalah sebuah perisai gaib yang menolak datangnya energi kelimpahan. Kelimpahan memiliki getaran yang lapang, ringan, dan penuh syukur. Ia tidak bisa masuk ke dalam ruangan hati yang sudah sesak dan penuh dengan energi negatif. Keduanya memiliki frekuensi yang berbeda. Maka terciptalah sebuah siklus setan. Kemiskinan melahirkan luka, melahirkan kebencian yang menarik lebih banyak lagi kemiskinan.
Bagaimana cara memutus siklus setan ini? Jawabannya bukan dengan bekerja lebih keras. Karena jika Anda bekerja lebih keras dengan hati yang masih penuh kebencian, Anda hanya akan menjadi orang miskin yang sangat lelah. Jawabannya dimulai dari sebuah keputusan, sebuah niat yang diucapkan dengan kesadaran penuh. Niat itu adalah, Bismillah, aku memilih menjadi kaya dan cukup. Tunggu dulu, ini bukan niat yang lahir dari keserakahan atau keinginan untuk pamer. Ini adalah sebuah niat spiritual untuk sembuh. Memilih menjadi kaya dalam konteks ini berarti, aku memilih untuk berhenti menjadi korban. Aku memilih untuk menyembuhkan luka-luka batinku. Aku memilih untuk melapangkan kembali hatiku yang sempit. Aku memilih untuk memiliki energi yang cukup, sehingga aku punya kemewahan untuk tulus berbuat baik kepada orang lain. Aku memilih untuk mengubah caraku memandang dunia dari ladang dendam, menjadi ladang kasih sayang. Niat ini adalah titik baliknya. Ini adalah momen di mana Anda menyatakan kepada alam semesta, cukup sudah perangnya. Aku ingin berdamai. Aku ingin mencintai lagi. Langkah praktis dari ladang dendam menuju ladang kasih sayang. Setelah niat itu Anda tanamkan, ia harus disirami dengan tindakan nyata. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk memulai proses penyembuhan getaran Anda. 1. Ritual melepas dan memaafkan luka finansial. Luangkan waktu sendiri. Pejamkan mata, ingat kembali momen-momen di mana Anda merasa disakiti oleh uang. Rasakan kembali penghinaan itu, penolakan itu, kecemasan itu. Akui bahwa itu memang menyakitkan. Lalu ucapkan dengan tulus, aku memaafkan situasi itu. Aku memaafkan orang-orang yang terlibat. Dan yang paling penting, aku memaafkan diriku sendiri karena telah merasa lemah saat itu. Aku melepaskan semua energi ini sekarang. Ini adalah proses detoksifikasi energi. 2. Latihan berburu kebaikan. Selama ini radar Anda secara otomatis mencari bukti bahwa dunia itu buruk. Sekarang putar balik radarnya secara sadar. Tugaskan diri Anda setiap hari untuk memburu dan menemukan minimal 3 bukti kebaikan di dunia. Senyum tulus dari seorang kasir, bantuan kecil dari seorang teman, indahnya matahari terbenam. Catat itu. Latihan ini akan secara perlahan mengubah narasi internal Anda tentang dunia. 3. Praktik memberi dari keterbatasan. Ini adalah latihan yang sangat kuat untuk melapangkan hati yang sempit. Jangan menunggu kaya untuk memberi. Berilah dari apa yang Anda miliki sekarang. Tidak punya uang? Beri senyum. Beri pujian yang tulus. Beri waktu Anda untuk mendengarkan keluh kesah teman. Beri tenaga Anda untuk membantu tetangga. Tindakan memberi sekecil apapun adalah deklarasi kepada alam semesta. Lihat dong, bahkan dalam kondisiku saat ini, aku masih punya sesuatu yang berlebih untuk dibagikan. Aku adalah sumber, bukan sumur kering. 4. Kalibrasi ulang doa Anda. Ubah doa Anda. Dari doa yang bergetar kekurangan menjadi doa yang bergetar tujuan. Jangan lagi berdoa, ya Tuhan, aku butuh uang, tolong berikanlah aku. Ubahlah menjadi, ya Tuhan, cukupkanlah aku, kayakanlah aku, lapangkanlah hatiku, agar aku bisa menjadi saluran kebaikan-Mu yang lebih besar di muka bumi ini, agar aku bisa membantu lebih banyak orang dan menebar lebih banyak kasih sayang. Sekarang kita sampai pada puncak kesadarannya, sebuah pemahaman yang akan membebaskan Anda. Ternyata, tujuan utama dari kekayaan bukanlah untuk membeli kemewahan, bukan untuk menumpuk harta benda. Tujuan spiritual tertinggi dari kekayaan adalah membeli kembali cinta Anda kepada dunia. Kemiskinan dan luka-lukanya telah merampas cinta dan kepercayaan itu dari Anda dan menggantikannya dengan kebencian dan sinisme. Maka perjalanan Anda menuju kelimpahan adalah sebuah perjalanan suci untuk merebut kembali cinta itu. Perjalanan untuk melapangkan kembali hati Anda. Perjalanan untuk melihat dunia, sesama manusia, dan bahkan uang itu sendiri, bukan lagi sebagai musuh tapi sebagai mitra dalam sebuah tarian kehidupan yang indah. Maka, mari kita mulai hari ini, bukan dengan niat membabi buta mencari uang, tapi dengan niat suci untuk menyembuhkan hubungan kita dengan kehidupan. Ucapkan ini dalam hati Anda dengan segenap jiwa Anda. Bismillah, aku memilih menjadi cukup dan berkelimpahan, agar hatiku cukup lapang untuk menebar kasih sayang di dunia ini. Mulailah dari niat itu, sirami dengan langkah-langkah yang telah kita bahas, dan saksikan bagaimana alam semesta, yang tidak lain adalah cerminan dari isi hati Anda, akan mulai tersenyum kembali kepada Anda.